Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham Indi ya teman-teman. Hari ini Indi terkoreksi 2,7% ya. Di saham Indi ini termasuk salah satu saham sektor batu bara ya. Batu bara juga ada apalagi ya. Pokoknya pertambangan lah ya. Bisnisnya Indi ini lebih beragam teman-teman. Ada banyak, tidak hanya batu bara aja ya. Jadi nanti silahkan dicek ya, coba nih bisnis Indi ya. Nah ini ya, bisnis Indi selain batu bara ini ada bisnis tambang emas. Dan penambangan emas dilakukan melalui investasi pada PT Mas Mindo Dwi Area. Kemudian bisnis kendaraan listrik. Ada juga garap energi terbarukan. Ini terus mendorong pengembangan potensi energi terbarukan termasuk energi surya di Indonesia. Jadi ada batu bara, ada bisnis emas, ada energi terbarukan, ada bisnis kendaraan listrik ya. Jadi ada beberapa macam ya. Nanti kita bahas saham ini prospeknya bagaimana, terus kira-kira kalau teman-teman mau masuk itu di harga berapa ya. Ini jumlah lembar sahamnya berapa ini? 6 miliar ya, 6,6 miliar. Masyarakat 28% termasuk besar ya. Turnovernya sehari 14 miliar ya, lumayan. PBV 0,4 per 12. Jadi PBV-nya itu kecil teman-teman, tapi secara per sudah wajar lah ya 12. Tapi kalau dibandingkan dengan sektor pertambangan lain misalnya kayak Adaro, coba kita lihat. Adaro pernya cuma 4 ya. PTBA pernya cuma 8. Jadi pernya ini masih tergolong tinggi ya, 12 ya. Tapi kalau PBV-nya memang murah. Tapi dari dulu tuh ini PBV-nya memang segitu terus, nggak naik-naik. Nah ini kita lihat harga mingguan, coba kita lihat turun juga, 1 bulan juga turun, tapi 3 bulan naik. Jadi trennya ini 3 bulan naik teman-teman. Ini lumayan nih, naiknya hampir 300 poin ya. 1605 dikurangi berapa itu? 1310 dibagi 1310, udah naik 22% ya. Jadi kalau teman-teman masuk di bulan Agustus saat harga 1310 ya, kalau dijual sekarang udah cuan 20 berapa tadi? 22%. 6 bulan masih naik, year to day juga naik kecil. 1 tahun masih turun ya. Ini terendah di 1160 ya teman-teman. Jadi kalau masuk di sini wah lebih cuan lagi nih di bulan Juni ya. 1605 dikurangi 1160 dibagi 1160, 38%. Wih, lumayan ini ya. Cuman kalau masuknya 1 tahun yang lalu ya cuannya cuman sedikit ya. Kita lihat harga tahunan turun 3 tahun. Nah ini teman-teman, Indi itu kalau lagi naiknya tinggi banget sampai 3.300. Tapi kalau turun terus ini dari 2022 bulan mungkin Oktober atau November nih ya, di harga 3.330 ya. Terus itu turun terus sampai dengan bulan Juli. Jadi hampir berapa itu? Hampir 2 tahun ya turun. Nah, baru mulai naik lagi di bulan Juli 2024 dan baru naik lagi. Jadi memang karakternya seperti ini teman-teman. Karena kalau di hold jangka panjang ini nggak menarik ya India. Ini 5 tahun harganya cuma berkutat di sekitar itu. Tapi kalau belinya pas saat krisis kemarin COVID 2020 ini 390 udah cuan lebar. Nah ini kita lihat ke statistiknya ya.
Laporan triwulan 1 turun ya, ini jauh banget turunnya nih. 2023 tuh IPS-nya 172, 2024 cuma 61, kemudian triwulan keduanya 2023 87, 2024 cuma 6. Jadi turunnya IPS besar banget ya. Ini yang membuat saham ini terkoreksi terus, teman-teman. Terus dividen ada walaupun kecil ya, ini cuma 91 ya. Jadi presentasinya mungkin sekitar berapa itu? 5%. Dividennya 5%-an. Net profit 345 miliar, net cash flow 3,26 triliun. Hutangnya 145% ya. Ini kalau triwulan 3 dan triwulan 4 IPS-nya naik, ini bagus nih ini. Tapi kalau IPS triwulan 3 dan 4 juga turun, wah, alamat ini bisa turun lagi nih harga sahamnya. Secara teknikal coba kita lihat Indi. Walaupun teknikal itu nggak menjamin teman-teman ya. Kadang nggak beda juga ya, kadang nggak sesuai dengan pergerakan bandar ya. Bandar kadang juga memanfaatkan teknikal juga ya. Ketika teknikalnya optimis, retail barang pada masuk, nah, bandar pengen sahamnya turun ya turun. Nah ini ya, ini harga sahamnya udah menyentuh 1605. Ini kalau tembus di bawah 1600 dia lanjut ke 1500. Nah ini MACD-nya masih menukik ke bawah, Bollingernya juga masih ke bawah. Kalau masuk tunggu ini ya teman-teman, pantulan ya. Stokastik aja ini paling yang sudah rekomendasi buy ya. Ya stokastik rekomendasi buy, tapi sinyalnya belum ada ini. Nah teknikalnya ini selama masih bertahan di 1600 nggak apa-apa ya, tapi kalau 1600 jebol dia larinya ke 1500 ya teman-teman. Support kuatnya di 1460 ya, jangan sampai jebol tuh 1460. Sementara rekomendasi ini stokastik sudah mulai bagus ya. Foreign coba kita lihat. Oh, foreign jualan. Rekomendasinya ini netral ya. Jadi masih ada potensi turun ya. Indika lepas 60% nih. 60% sahamnya di Mitra Energi Agung kepada Niaga. Ini Indi ini cocok untuk ini aja teman-teman. Untuk swing aja lah ya. Kalau untuk di hold jangka panjang nggak menarik ya. Karena harganya fluktuatif ya. Untuk swing tapi teman-teman juga masuk di saat yang tepat ya. Kalau kita lihat historisnya coba Indi itu bulan-bulan ini ya, September turun sampai November ya. Desember tuh masih turun ya Indi itu. Terendah di sini di bulan Februari ya, terendah di bulan Februari. Habis itu baru naik dia. Ya, terendah di bulan Februari, tapi November sampai Desember itu masih turun ya. Jadi kalau teman-teman sabar ya, tunggulah di harga bawah sekalian aja nanti sambil nunggu pantulan ya. Kalau mantul dengan volume yang cukup besar ya, teman-teman bisa masuk di situ. Oke ya, untuk review saham ini mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi, jangan terjebak di saham-saham gorengan. Fokus saja di saham-saham dengan fundamental bagus dan syukur-syukur bagi dividen yang rutin ya. Sehingga teman-teman tinggal fokus saja untuk nambah lotnya, nggak usah mikirin harga sahamnya yang naik turun. Mau floating loss nggak masalah, yang penting kita jangka panjang lah dapat dividen atau sahamnya tumbuh itu udah lumayan bagus. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.